Bab 31, Api Sejati Kristal Merah. Tidak, kau tak boleh membunuhku. Aku adalah pewaris utama keluarga Sun. Ayah! Ayah, cepat selamatkan aku! Sun Wenzong berteriak histeris, wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak penuh ketakutan saat ia terus mundur, kakinya nyaris tersandung oleh bebatuan. Namun, semua itu tidak ada gunanya. Wei Yi tetap melangkah maju dengan wajah setenang es. Sorot matanya bagai pedang tajam yang sudah menetapkan korbannya. Swish! Satu tebasan cepat dari pedang Qinggang, dan tangan kanan Sun Wenzong yang menggenggam senjatanya terputus seketika. Darah memancar liar seperti air mancur merah, teriakan menyayat udara pegunungan. Dari kejauhan, Sun Zhensheng kepala keluarga Sun menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak dan wajah yang berubah merah padam karena amarah. Wei Yi! Berani kau sakiti anakku? Aku akan mencabut nyawamu! Dengan raungan penuh dendam, Sun Zhensheng menghentikan pertarungannya dengan Wei Tianyang dan langsung melesat ke arah Wei Yi. Namun, belum sempat ia mendekat. Ush! Wei Tianyang sudah lebih dulu muncul di hadapannya. Lawanmu adalah aku! Sun Zhensheng menggertakkan giginya, penuh amarah yang nyaris meledak. Tapi dia tidak punya pilihan. Wei Tianyang, dengan kekuatan setara bahkan sedikit lebih tinggi darinya memastikan dia tidak akan bisa menyentuh putranya sedikit pun. Para pendekar kuat lainnya dari keluarga Sun pun senasib masing-masing diikat dalam pertarungan oleh para pendekar kuat keluarga Wei. Di sisi lain, Sun Wenzong sudah tidak bisa lari kemana-mana. Kalau memang harus mati, maka aku akan menyeretmu bersamaku. Dengan teriakan putus asa, ia menggertakkan gigi dan menerjang ke arah Wei Yi, niat bunuh dirinya memancar dari setiap gerakan. Tapi Wei Yi hanya mendengus. Kau? Menyeretku ke neraka? Kau bahkan tak pantas berada di medan ini. Untuk semua pengkhianatan dan darah yang kau tumpahkan, saatnya kau membayar. Matilah! Tubuh Wei Yi melesat. Pedang Qinggang di tangannya menyelinap seperti ular berbisa. Satu tusukan cepat dan Wei Yi telah melewatinya. Seketika itu juga, tubuh Sun Wenzong membeku. Matanya melebar. Tangan gemetar terangkat ke tenggorokannya yang kini berlubang, mengucurkan darah segar. Tubuhnya goyah, lalu tumbang ke tanah tanpa suara. Tak bernyawa. Deng! Pemain Wei Yi telah membunuh Sun Wenzong, pewaris utama keluarga Sun. Mendapatkan 1000 pengalaman kultivasi, 900 pengalaman skill 13 tebasan maut. Suara notifikasi sistem bergema di benaknya. Wei Yi hanya menyeringai tipis. Tanpa simpati, tanpa penyesalan. Orang macam itu memang layak mati. Sekarang, saatnya mendapatkan api ajaib itu. Wei Yi pun segera berbalik, meninggalkan jasad dingin Sun Wenzong yang tergeletak bersimbah darah. Di depan sana, puluhan pendekar dari berbagai keluarga dan golongan masih saling bertarung dan berdesakan. Semua mengincar satu hal api merah misterius yang melayang di udara. Namun, mereka semua terlalu lambat. Wei Yi mengaktifkan Blackwater Step ilmu gerak tubuh tingkat atas yang sudah ia kuasai hingga maksimal. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menyusuri lereng berbatu seperti angin malam. Melesat cepat, tanpa bisa dihentikan. Dalam waktu singkat, ia sudah melampaui hampir seluruh orang yang ada di sana. Teriakan-teriakan marah pun terdengar di belakangnya. Cepat! Hentikan bocah itu! Dia tidak boleh mendapatkan api ajaib itu! Namun Wei Yi tak menghiraukannya. Bahkan ketika beberapa orang mencoba menghalangi jalannya, ia tidak sekalipun berhenti. Langkahnya terus menanjak, dan akhirnya, ia melihatnya. Api itu menggantung di atas sebuah lubang batu alami di lereng gunung, cahaya merah kristal memancar seperti batu permata yang menyala dari dalam. Tak seperti api biasa,
Bentuknya lebih menyerupai permata hidup yang berkedip-kedip, seolah punya kesadaran sendiri. Wei Yi mengerutkan kening, lalu tersenyum kagum. Ini dia, api sejati kristal merah. Peringkat ke-108 dalam daftar api ajaib. Sebagai mantan pemain dari dunia game, Wei Yi langsung mengenali jenis api ini. Meski posisinya tidak terlalu tinggi, bisa masuk daftar 300 api ajaib saja sudah luar biasa. Lagi pula, sebagian besar api ajaib itu sudah lenyap dari dunia ini atau telah dikuasai oleh tokoh-tokoh besar. Untukku sekarang, api ini sudah sangat cukup. Deng! Pemain Wei Yi menemukan api sejati kristal merah. Deng! Sistem api ajaib diaktifkan. Deng! Untuk mengambil api sejati kristal merah, diperlukan 10.000 poin pengalaman kultivasi. Jika disetujui, tingkat kultivasi akan turun dari Wuxi tingkat 9 menjadi Wuxi tingkat 8. Lanjutkan? Wei Yi memucat. Kampret, baru aja naik tingkat, sekarang suruh turun lagi. Ia menghela napas panjang, mengerutkan dahi. Namun setelah berpikir sejenak, ia mengepalkan tangan. Tak apa, pengalaman bisa dicari lagi. Tapi api ajaib seperti ini, mungkin seumur hidup cuma muncul sekali. Dan saat ia hendak mengonfirmasi pengambilan api ajaib itu, swish! Seketika tubuhnya terasa dingin dari belakang seolah kematian mengintainya dari bayangan. Tanpa berpikir panjang, Wei Yi langsung melompat ke samping, menghindari serangan yang meluncur ke arahnya dari belakang. Siapa? Tubuhnya berputar tajam ke arah belakang, pedang terangkat siap menebas. BOMM! Ledakan menggelegar mengguncang langit dan bumi. Sebuah gelombang energi dahsyat meledak dari arah belakang Wei Yi. Meskipun ia sempat menghindar tepat waktu, namun gelombang kehancuran itu tetap mengenai dirinya. Pak! Pakaian di punggungnya robek terbakar, semburan darah segar mengucur, dan wajahnya berubah pucat karena luka yang cukup serius. Dengan napas terengah, Wei Yi segera memutar tubuh dan melirik ke belakang dengan mata waspada. Di sana, berdiri seorang pemuda berpakaian mewah berwarna biru gelap, terlihat sangat kontras dengan kekacauan di sekeliling. Pemuda itu berdiri di tempat Wei Yi berdiri sebelumnya, matanya sedikit menyipit, seolah tak menduga serangannya gagal mengenainya. Ilmu pergerakanmu lumayan, ujarnya dengan senyum dingin. Tapi sayangnya, api ajaib itu bukan milikmu. Kalau kau pergi sekarang, mungkin masih ada harapan untuk hidup. Wei Yi menatapnya dengan dingin, tidak berkata-kata, hanya mengeluarkan sebotol pil obat penyembuh yang ia racik sendiri beberapa waktu lalu, menelannya seketika, lalu menggenggam erat pedang Qinggang di tangan. Kemudian, dengan suara tajam, ia membalas. Pergi kau sama nenekmu. Belum sempat si pemuda mewah bereaksi, Wei Yi sudah menerjang seperti badai, pedangnya menebas cepat dengan niat membunuh. Kau cari mati! Wajah pemuda itu langsung berubah muram karena marah. Meskipun ia tak mengeluarkan senjata, kedua telapak tangannya memancarkan cahaya hitam pekat, dan saat pedang Wei Yi datang menyambar, ia menyambutnya dengan pukulan kosong menangkis serangan itu hanya dengan tangan kosong. Das! Das! Celang! Serangan-serangan cepat dan brutal dari Wei Yi dipatahkan satu persatu. Meski pemuda itu belum mencapai tingkat Dawushi, namun kekuatan tempurnya benar-benar menakjubkan. Wei Yi segera menyadari sesuatu, pemuda ini memiliki kekuatan tempur setara Dawushi, meski secara tingkat kultivasi sejajar dengannya. Ini berarti, teknik kultivasi yang ia gunakan jelas luar biasa tinggi. Bahkan, teknik tubuh dan jurus-jurusnya juga sangat terlatih. Orang ini bukan sembarangan. Dia pasti berasal dari kekuatan besar. Tidak mungkin orang biasa bisa menghasilkan talenta seperti dia. Siapa kau sebenarnya? Tanya Wei Yi dengan dingin. Namun si pemuda hanya tertawa meremehkan. Apa kau takut sekarang? Kalau kau berlutut dan sujud padaku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup.
Kalau tidak kau akan menyesal seumur hidup. Wei menyipitkan mata, niat membunuh dalam dirinya semakin kuat. Kalau begitu, biar aku bantu kau mati sekarang juga. Serangan Wei menjadi lebih buas. Meskipun musuhnya tangguh, namun tidak membawa senjata menjadi kelemahan tersendiri. Wei dengan cepat menekan balik lawannya, membuat pemuda itu mulai kelabakan menangkis. Wajah si pemuda menjadi semakin gelap dan tertekan. Dan saat itulah, Wei! 3 sosok melesat ke arah mereka. Wei Wu, Wei Yuan, dan Wei Hong, 3 sepupu tangguhnya, akhirnya tiba. Kita habisi dia bersama-sama, ujar Wei cepat. Wei Wu sempat melirik ke arah lubang batu tempat api sejati kristal merah melayang. Raut wajahnya sedikit ragu. Namun Wei Yuan langsung melompat menyerang lebih dulu, tanpa banyak pertimbangan. Mau tak mau, Wei Wu dan Wei Hong pun ikut terjun ke pertempuran. Kini, pemuda mewah itu harus menghadapi 4 lawan sekaligus dan keadaannya menjadi sangat genting. Sialan, bocah-bocah ini! Umpat pemuda itu dalam hati, giginya bergemeletuk karena marah. Tatapannya kembali tertuju pada Wei dengan kebencian membara. Ingat kau, bocah! Aku tidak akan melupakan ini! Dengan satu gerakan cepat, tubuhnya berkelebat ke belakang, melarikan diri dari pertempuran tanpa ragu. Wei hampir mengejar, namun Wei Wu dengan cepat menahan bahunya. Jangan! Urus dulu api ajaib itu. Kami akan menjaga dan melindungimu. Wei menatap mereka bertiga sejenak, lalu mengangguk perlahan. Terima kasih, saudara-saudaraku. Kalian telah banyak membantuku. Sekembalinya kita ke rumah, aku takkan melupakan kebaikan kalian. Ketiga sepupunya hanya tersenyum. Mereka bertiga telah menyerahkan kesempatan untuk memperoleh api ajaib pada Wei. Dan itu bukan hal sepele, itu berarti menempatkan kepercayaan besar pada sosok Wei sebagai calon pewaris keluarga. Wei pun melangkah maju, mendekati lubang batu tempat api sejati kristal merah berkilauan mempesona. Ia merentangkan tangan perlahan. Ambil api ajaib. Deng! Pemain Wei mengorbankan 10.000 poin pengalaman untuk mengambil api sejati kristal merah. Proses pengambilan dimulai. Hitung mundur. Ke-100, ke-99, ke-98, ke-97. Cahaya merah perlahan mulai berputar, seolah menyambut tangan Wei. Angin hangat berembus mengitari tubuhnya, membawa serta energi aneh yang meresap ke dalam kulit dan meresap ke sumsum tulangnya. Di kejauhan, berbagai mata mengawasi. Tapi tak satu pun berani mendekat. Wei telah menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa diganggu. Dan kini, dunia akan segera menyaksikan seorang jenius muda yang telah berhasil menaklukkan api ajaib, akan segera mengubah takdirnya sendiri. Bab 32, dalam genggaman api ajaib. 100 detik. Waktu yang